Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang ke masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan diterima oleh Allah. Kemudian diganti oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya hormati, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh semua kita, tentu khususnya bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Al-Anfal ayat 20. Di situ Allah berfirman sekaligus informasi bagi kita semuanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa rasulah wa la tuwallu anhu wa antum tasma'un. Hai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Janganlah kamu berpaling dari suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Surat Al-Anfal ayat 20. Jamaah yang saya hormati, masalah mentaati Allah dan Rasul ini adalah merupakan kewajiban mutlak yang harus kita laksanakan. Tetapi sayang seribu kali sayang, untuk mentaati Allah ini kita kayaknya tidak bisa. Kenapa sedemikian? Karena Allah itu adalah nama. Kalau sudah nama tentu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Makanya kata Allah, jika kamu tidak bisa mentaati aku, maka taatilah Rasulku. Karena Rasul itu adalah utusanku. Dia adalah kenyataanku di hadapan kamu.
Suaraku tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Perkataanku tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Contoh perbuatanku tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Nah, itulah sebabnya kenapa Rasulullah itu kalau menyampaikan wahyu daripada Allah, itu dicatat oleh sahabat, ditulis oleh sahabat yang ada pada kitab Quran kita hari ini. Nah, itulah yang perlu kita pelajari. Ternyata di ujung ayat tadi ada kalimah lagi yang bunyinya wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Janganlah kamu berpaling dari suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Nah, timbul pertanyaan, kalau kita mentaati Allah tidak bisa karena Allah tidak berwujud. Kita taati Rasul. Rasul sudah tidak perlu ada hari ini. Ada kitab Quran, catatan wahyu yang beliau bawa. Nah, di dalam wahyu itu ada kalimat yang berbunyi wala tuwalu anhu wa antum tasma'un. Janganlah kamu berpaling dari suara Allah sedangkan kamu mendengarkannya. Apa itu suara Allah? Apa itu kata Allah? Apa itu seruan Allah? Ternyata yang Allah maksudkan di situ adalah suara azan. Jadi suara azan itu siapapun yang azan, nah orang itu sedang menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah, menyerukan suara Allah kepada setiap kita. Kita yang mana? Kita yang diri yang sebenarnya diri, ianya ada pada kita. Itulah rohani kita. Nah, roh itulah yang mendengar di telinga kita, yang melihat di mata kita, yang merasa di hati kita, yang berpikir di otak kita. Makanya kita dengarkan itu. Nah, jamaah yang saya hormati, sebagai fakta yang terjadi, banyak suara azan itu berkumandang di masjid-masjid. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita masih banyak lalai atas himbauan itu. Yang tidur juga, yang kerja juga, yang bercerita-cerita ya bercerita juga, yang main HP juga. Seakan-akan mereka tidak peduli dengan suara azan tadi. Nah, disampaikan pada hari ini bahwa suara azan itu pada hakikatnya adalah suara Allah, kata Allah, seruan Allah melalui para muazin. Itu yang harus kita taati. Nah, kenapa sedemikian? Perhatikan kalimat pertama azan. Kalimat pertama azan itu bunyinya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, sekali-kali tidak apa-apa kita tanya kepada Allah, ya Allah, kalau memang Engkau Maha Besar, di manakah letaknya kebesaranmu? Pada siapa letaknya kebesaranmu? Nah, tentu ini Allah jawab terdahulu daripada pertanyaan kita. Apa kata Allah? Baik hambaku, kalau kalian ingin tahu di mana letak kebesaranku, itulah sumasawahu wa nafakhu fihi miruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absaro wal afidah qalilan ma tashkurun. Kebesaranku adalah seketika aku meniupkan ruh ke dalam dirimu. Dengan ruh itu kamu mendengar, dengan ruh itu kamu melihat, dengan ruh itu kamu merasa. Tapi sayang, seribu kali sayang, yang bersyukur, yang berterima kasih sedikit sekali di antara kalian itu. Itu kata Allah. Nah, seperti yang kita ketahui, yang tadinya kita punya telinga belum bisa mendengar, yang tadinya kita punya mata belum bisa melihat, yang tadinya kita punya hati belum bisa merasa, yang tadinya kita punya otak belum bisa berpikir, setelah Allah masukkan ruh itu bisa berfungsi. Ternyata dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran kita bisa bekerja. Dengan bekerja kita dapat uang. Dengan uang kita menjadi orang kaya raya. Dengan kaya kita menjadi orang berpangkat. Dengan pangkat kita menjadi orang besar. Kenapa kita jadi orang besar? Karena Allah tiupkan ruh ke dalam diri kita, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang indah, taman yang megah. Kemudian kita menciptakan istana, kita menciptakan kendaraan-kendaraan mewah, macam-macam keindahan dunia.
bermula daripada adanya ruh dalam dada setiap insan pada waktu itu. Oleh karena itu kata Allah, janganlah kamu berpaling daripada panggilanku, seruanku, ketika aku memanggil kamu. Karena semua yang melalaikan, yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan, pada hakikatnya itulah daripada aku dianya. Oleh karena itu bersyukurlah wahai hambaku, berterima kasihlah wahai hambaku, datanglah kepadaku. Makanya pada redaksi yang lain Allah katakan hayya ala sholah, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, kecintaanku, datanglah kepadaku. Begitu cara Allah memanggil kita dengan bahasa yang paling indah. Wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, datanglah kepadaku. Nah itulah hayya ala sholah kalimahnya. Untuk apa? Untuk hayya ala falah, untuk kemenangan kamu. Jika kamu datang kepada aku di dalam sholat, pertama, kamu sudah dianggap sebagai hamba yang taat. Siapapun kamu, seketika aku memanggil, kamu mengucapkan sami'na wa ta'na, kamulah hamba yang taat itu. Yang kedua, dengan adanya kamu mendatangi seruanku, panggilanku, waktu itulah momen istirahatnya fisik dan rohanimu, sehingga dia bisa sedikit santai, sedikit istirahat kemudian untuk bekerja lagi. Nah yang ketiga, di dalam sholat, jika kamu khusyuk, disitulah aku cabut penyakit hati dalam dadakan. Artinya apa? Nah, setiap kita punya penyakit hati, saudara. Punya rasa kebencian kepada orang, iri kepada orang, dengki kepada orang, dendam kepada orang. Nah, kalau kita sholat yang sholat khusyuk kepada Allah, insya Allah penyakit hati itu pelan-pelan ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah, sehingga terpancarlah nur di wajah kita, keindahan di wajah kita, kedamaian di wajah kita. Melihat orang sukses kita senang, melihat orang berhasil kita senang, melihat orang kaya kita senang, melihat orang miskin kita prihatin, melihat orang bermaksiat kita prihatin. Nah begitulah kondisi kita kalau sudah dibersihkan oleh Allah hati kita. Bukan sebaliknya. Kalau kita melihat orang sukses, orang kaya, orang berhasil, mulai kacau balau hati kita, mulai gelisah hati kita, muncul kebencian, iri dengki kepada kita. Nah ini menunjukkan bahwa hati kita masih berpenyakit. Begitu. Seketika kita melihat orang miskin, kita abaikan. Melihat orang bermaksiat, kita jadikan bahan diskusi di mana-mana. Nah ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa kita belum beres, jamaah yang saya hormati. Nah oleh karena itu Allah panggil kita minimal 1 hari 1 malam 5 kali. Untuk apa? Untuk dibersihkan hati tadi, untuk ditata kembali diri tadi, supaya setelah selesai sholat kita akan baik kembali, rapi kembali. Itulah tujuan Allah, tidak ada yang lain. Nah oleh karena itu, marilah kita perhatikan suara Allah, kata Allah, seruan Allah yang disampaikan oleh para muazzin seketika datang waktu sholat. Ada pekerjaan, kalau terdengar suara itu tinggalkan, pergi ke kamar mandi, tukar baju, kita ke masjid sholat berjamaah. Tetapi kalau memang tidak bisa ditinggalkan, apa boleh buat? Misalnya kita seorang dokter lagi sedang bedah, tidak mungkin ditinggalkan, berbahaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Baik para hadirin, di siang hari ini pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Marilah kita mentaati Allah, mentaati Rasul dengan cara melaksanakan sholat di tepat waktu. Karena itulah wujud daripada ketaatan kita
kasih sayang kecintaan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Kecuali kalau memang kita ada halangan yang memang memaksa kita untuk tidak bisa tepat waktu. Mari kita berdoa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal zuhri hadarna fi adratika. Aina hadarna fi adratika bizzambina katsira. Wa zalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana wa taqabbal minas sholatana wa siyamana wa taqasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.